Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 5,44%. Dengan market cap sekarang mencapai di atas dari 1 triliun, tepatnya 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali meningkat sebesar 3,87% dalam 24 jam terakhir. Dan kita lihat harga sekarang sekitar 22.080 ya. Sementara kemarin tertingginya seingat gue sampai ke 22.900, alias dia bukan hanya berhasil saja daily close di atas dari 21.500, keluar dari price range yang kita bahas dari kemarin, dan dia juga berhasil retest, ya, baik lagi, masih retest MA200 weekly, which is good semua, ya. Nah, yang lebih gila lagi adalah Ethereum. Kita bisa lihat Ethereum ini literally bukan cuma rally ya, tapi pump. Dia pump sebesar 8,48% dengan harga di 1.523 USD. Dan selanjutnya ada BNB, ya. BNB dia meningkat sebesar 2,08%, lalu untuk XRP sebesar 0,06%, Cardano meningkat sebesar 4,56%, Solana sebesar 7,31%, dan seterusnya. Ya, overall kita bisa cenderung meningkat semua, dan terutama Matic, ya. Matic sekarang malah menuju $1 sepertinya, ya, luar biasa. Nah, jadi overall kita bisa lihat kecenderungannya semua meningkat. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa ya, di real time-nya sekarang 22.100-an, ya. Dan kalau kita bisa lihat kemarin itu kalau kita geser ke sini dulu ya, lagi-lagi kita pengen lihat. Oh, ini udah indeks. Kita geser ke weekly, ini sedikit error ya yang candle sebelumnya. Tapi intinya kemarin ya dia berhasil retest MA200 weekly tentunya, ya. Nah, ini berita bagus, ya. Apalagi kalau sampai bisa weekly close pada minggu ini di atas dari MA200, itu akan menjadi satu pertanda minimal dia mulai ketemu lagi momentum, ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke situ, kita akan geser dulu ke chart kita yang satunya lagi, di mana di sini adalah price range yang kita sudah bahas dari beberapa minggu ke belakang, ya. Jadi ini adalah satu price range yang dibuat oleh Bitcoin sejak tanggal berapa nih ya? Sekitar Juni ya, pertengahan Juni dengan akhir Juni. Jadi si price range atasnya dibuat di tanggal 25 dan tanggal 26. Lalu price range bawah dibuat pada tanggal 18 dan 19 ya. Jadi setelah dari itu kita bisa lihat dia terpantul-pantul daerah sini terus. Nah, akhirnya kita bisa lihat kemarin ya, tepatnya jam 7 pagi tadi dia close di atas dari 21.500 setelah beberapa minggu di daerah sini ya. Dan kita bisa lihat volume meningkat dengan luar biasa besar. Lagi-lagi ini yang kita cari ya, dari kemarin yang kita cari adalah volume dan breakout. Dan kalau kita lihat, ini bukan perjuangan yang langsung aja ya main tembus ke atas, tapi sudah 2 kali dulu dia reject pada tanggal 16 dan tanggal 17, baru akhirnya ketemu momentum di sini ya. Jadi this is good news ya. Dan tentunya dengan seperti ini akan ada perubahan sedikit dari buy limit untuk Bitcoin yang nanti kita akan bahas di belakang ya. Dan sekarang ya kita akan geser dulu ke indeks dolar. Nah, kita bisa lihat indeks dolar kemarin pada tanggal 18 Juli dia mengalami pelemahan tentunya ya. Walaupun ada tetap perlawanan dari para bulls di sini ya, tapi overall masih cenderung melemah ya. Ini salah satu hal yang mengkontribusi naiknya BTC ya. Tetapi kalau kita bisa lihat ya, peningkatan BTC ya pada hari kemarin dibandingkan dengan Nasdaq, S&P dan Dow Jones cukup berbeda ya. Untuk Dow Jones Nasdaq, S&P dan Dow Jones ya, mereka semua cenderung tertekan di sini. Sementara Bitcoin kemarin berhasil pump atau rally lah ya, masuknya lebih ke rally. Ya, kalau pump ya mungkin kalau udah sampai di atas 5% ya, 6%, 7%, oke lah kita bilang pump. Tapi kalau masih di bawah 5%, gue bilang rally lah ya. Nah,
Ini cukup unik ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara risk on asset lain seperti Nasdaq, S&P dan Dow Jones yang dulunya kita tahu bahwa korelasinya cukup besar terhadap Bitcoin, tapi pada hari ini sedikit berbeda ya. Bitcoin cenderung lebih kuat secara momentum. Dan untuk indeks dolar, ya harapan kita apa? Harapan kita tentunya jangan sampai dia terpantul di MA20 di daily sini ya. Karena kita bisa lihat sejak kapan ya? Sejak dia tembus tanggal berapa nih? Di sini ya, tanggal 10 Juni, kita bisa lihat bahwa MA20 pernah 2 kali menjadi support bagi indeks dolar dan meningkatkan harga indeks dolar menembus struktur di 104 ya. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah MA20 akan kembali menjadi support atau tidak. Kalau ini kembali menjadi support, tentunya ini akan menjadi pressure untuk Bitcoin dan risk on asset lainnya. Dan sekarang kita akan lihat ya, lagi-lagi ya, satu hal yang mungkin kalau kalian sudah stay tune terus di DCWT pasti sudah hafal. Tapi ya seperti yang gue bilang, nggak semua orang bisa stay tune terus tiap hari. Maka kita harus kasih tahu dulu kenapa kita bahas indeks dolar. Jadi kita bisa lihat indeks dolar ini adalah satu indeks ya yang menghitung demand dari USD itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat korelasinya dengan Bitcoin adalah saat Bitcoin bull market, biasanya ya atau bisa dibilang bukan biasanya tapi selalu ya indeks dolar ini mengalami bear market. Sebesar apa? Ya tergantung ya, ada macam-macam. Tapi intinya kita bisa lihat di sini di Maret 2020 di mana kita tahu di sini Nasdaq, S&P, Dow Jones dan Bitcoin mengalami Covid crash ya, kalian sudah sering dengar lah Maret 2020 ya. Yang terjadi adalah indeks dolar malah mengalami penguatan yang luar biasa. Nah, tetapi di waktu bersamaan setelah itu dia dia kena tembok ya di sekitar 103 dan mulai dari situ indeks dolar pelan-pelan melemah. Dan dia mulai turun membuat low, membuat lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Dan tentunya kalau kalian sudah sering ngelihat chart Bitcoin juga, kalian tahu bahwa saat masa-masa ini adalah masa-masa bull run yang dirasakan oleh Bitcoin di sini ya. Jadi gini ya, ini indeks dolar dari Maret 2020 ya, turun. Bitcoin dari 2020 Maret sampai ke April dan Mei di sini ya. April dan Mei dan ya di sekitar sini lah 2021 ya. Jadi lagi-lagi ya, yang kalau lu ingin mendapatkan satu bull market yang sebesar ini ya, lalu sebesar ini ya, itu lu harus mengalami indeks dolar yang seperti ini ya, indeks dolar yang melemahnya seperti ini dan mungkin kalau lebih besar lagi ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi itu yang kita cari ya. Nah, harapannya adalah di sini di 108 mereka bisa ke reject ya, dan benar-benar mulai bear market lagi seperti di sebelum-sebelumnya ya. Nah, tetapi ada satu halangan yang tentunya kalian sudah mulai hafal, yaitu adalah peningkatan interest rate yang dimana akan terjadi 9 hari ke depan dilakukan oleh the Feds ya. Nah, jadi kalau kita lihat historically, saat peningkatan interest rate itu akan menjadi hal yang buruk untuk risk on asset ya. Nah, jadi ya baik lagi. Kalau sampai peningkatan interest rate-nya terlalu besar, probabilitasnya adalah Bitcoin, lalu ya semua kripto lah ya, semua kripto akan cenderung ke banting. Nah, tetapi seperti yang kalian tahu juga, ada mulai sedikit pembahasan bahwa the Fed ini jangan-jangan mulai kehilangan kepercayaan dari markets ya. Jadi kalau sampai tanggal 28 nanti ceritanya peningkatan interest rate-nya tinggi ya, 100 BPS atau bahkan lebih, tetapi cryptocurrency market nggak jebol ke bawah, nah itu semakin kuat ya, legitimacy dari si teori ini ya. Jadi kalau sampai dia nggak drop, nah kemungkinan the Fed mulai kehilangan power dan mulai benar-benar tidak bisa mengontrol inflasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overall dari marketsnya ya. Jadi pada hari ini intinya untuk Bitcoin dia cukup unik ya, secara momentum lebih besar dibandingkan dengan indeks Amerika Serikat yang biasanya terkorelasi besar dan indeks dolar sedikit melemah dari kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi di depan, ada sedikit perubahan, ya. Ada penambahan, ya. Salah satunya adalah di 21.532, ya. Dimana ini adalah tadinya struktur resisten yang terbentuk di sini, ya. Beberapa kali menahan harga Bitcoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, sudah 11 kali menahan harga Bitcoin. Tetapi akhirnya kemarin, ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia close daily di atas dari struktur ini. Dan seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, satu resisten yang kuat, ya 11 kali mereject Bitcoin,
biasanya bisa juga menjadi support yang kuat. Dan ini momen penentuan nih. Apakah Bitcoin berhasil membuat 21.500 ini menjadi support atau tidak? Ya, maka dari itu bisa menjadi salah satu tempat untuk averaging. Ya, lagi-lagi averaging kita, bukan untuk all in. Dan selanjutnya ya, alternatively, kalau kalian merasa bahwa MA20 mungkin lebih kuat, ya boleh saja kalian pertimbangkan di MA20, 20.500, ya beda 1000 USD kurang lebih. Ya, itu bisa dibilang menjadi buy limit kedua kita. Dan lebih optional lah, antara sini atau sini lo bisa pilih, karena cukup dekat. Dan selanjutnya ada juga di daerah sini, kita harus pindah ke indeks dolar, ke indeks BTC ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada struktur di daerah 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur weekly close atau lebih tepatnya ya all time high di siklus sebelumnya ya. Sebelumnya kita bisa lihat di sini ini menjadi resisten ya, tetapi tertembus di Desember 2020 dan seperti yang tadi juga ya, satu resisten yang kuat bisa menjadi support yang baik juga. Dan kita bisa lihat di sini sudah 4 minggu berturut ya, nggak berturut-turut lah. Di 1 minggu dia nggak kena ya. Jadi dari 5 minggu 4 kali kena di daerah 19.300 dan semuanya memantulkan harga Bitcoin ya. Dan kalau untuk di daily lu bisa lihat sendiri sudah berkali-kali memantulkan harga Bitcoin. Maka dari itu ini juga bisa menjadi salah satu buy limit yang not bad untuk Bitcoin ya. Dan yang terakhir ada di 15.670, di mana ini adalah statistik yang sudah kita sering bahas, di mana saat Bitcoin drop atau weekly close di bawah 5.200 biasanya ya, atau tepatnya 2 kali terjadi drawdown sebesar 30% dari MA200. Maka dari situ itu juga bisa menjadi salah satu buy limit untuk kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link refraktor di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber Go untuk lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum bukan hanya berhasil mempertahankan MA50, tetapi MA50 ini dijadikan landasan pacu. Ya, dia terbang dari MA50, keluar dari Bollinger Band dan daily close di atas dari Bollinger Band. Ya. Tapi please gue ingatkan, dalam kondisi pump seperti ini, Ethereum jangan lu beli ya. Karena kalau lu beli di sini, ya lu beli di resisten ya. Lu bahkan beli di luar dari Bollinger Band. Secara statistik ya, Bollinger Band dengan deviation 2 nih seingat gue ya, itu tuh 90% ya akan masuk ke dalam Bollinger Band lagi. Jadi kalau lu beli di atas dari upper band, lu beli saat overbought. Jadi don't do that ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin buy limit untuk Ethereum, ya lagi-lagi ini gua kasih buy limit untuk orang-orang yang merasa bahwa Ethereum mereka kurang. Ya, buat lu yang Ethereum sudah seimbang, ya sudah BTC kalian sudah mencapai 70 atau 80% dari portofolio, ya sudah bisa santai. Tapi buat lu yang mungkin kemarin salah buat portofolionya, terlalu banyak altcoins yang lain-lain yang resiko tinggi, bisa pertimbangkan untuk beli Ethereum di MA50, yaitu di 1327 USD. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya. Kalau untuk nge-shortnya ya, atau buat futuresnya nih, sebenarnya kalau itu sih lebih baik pertimbangkan kalau dia reject di 1780. Karena lagi-lagi ini satu daerah penting ya, 1780 ini adalah summer low bagi Ethereum. Nah, jadi summer low ini biasanya akan menjadi resisten yang cukup kuat ya. Jadi kalau lo mau pertimbangkan untuk nge-short ya bisa di situ ya, dan kemungkinan besar nanti by that time TP-nya antara di MA50 atau 20 ya, itu buat yang lebih konservatif. Kalau lu mau lebih agresif ya, lebih ambil resiko besar, boleh aja di 1242 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke AVAX, dan kita bisa lihat untuk AVAX dia berhasil menembus struktur di 22 dolar lebih 44 sen ya. This is good. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, PR dari cryptocurrency untuk semua ya adalah menembus resisten sebanyak mungkin sebelum tanggal 28 Juli. Karena kita tahu pada tanggal 28 Juli akan ada peningkatan interest rate, dan dari data CPI-nya kemungkinan besar peningkatannya akan lebih tinggi daripada perkiraan ya. Kan awalnya tuh dijanjikan, atau ya bukan dijanjikan lah ya, ngomongnya The Fed akan 75 BPS. Tapi kita tahu CPI mencapai 9,1% ya. Kurang lebih tertinggi selama 40 tahun ke belakang. Ya, terakhir kali setinggi itu sekitar 40 tahun ke belakang. Nah, ini tentunya akan memicu peningkatan interest rate yang lebih tinggi daripada forecast. Nah, secara data sebelum-sebelumnya ya, saat terjadi peningkatan BPS yang terlalu tinggi, ini akan membuat cryptocurrency market dan risk on asset cenderung kebakaran
ya. Maka dari itu kita harus sebanyak mungkin menembus resisten supaya bisa mendapatkan buffer banyak support, ya. Ubahlah resisten jadi support, ya, sebanyak mungkin sebelum tanggal 28 Juli. Dan efek salah satu yang berhasil mulai mengconvert mengconvert resisten, ya. Tinggal sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini akan menjadi support atau tidak, ya. Nah, maka dari itu juga ya akan ada tambahan buy limit. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan untuk buy limit AVAX di daerah $22 lebih 44 sen. Yang kedua, untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di MA50 atau 20. Ya, ini nggak terlalu beda jauh, hanya beda sekitar 70 sen saja. Jadi itu untuk yang medium risk. Dan untuk yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di $14 lebih 75 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan kalau untuk nge-short, lihat dulu deh. Kalau strukturnya pecah baru bisa pertimbangkan untuk nge-short, ya. Oke, dan selanjutnya kita pindah ke Matic dan kita bisa lihat luar biasa. Ya, Matic ini naik belasan persen kayaknya ya. Coba kita cek. Lebih ternyata dia naik 27% kemarin ya. Luar biasa besar. Dan buat kalian yang sudah buy limit di summer low, ya berbahagialah kalian yang buy limit di sini ya. Ya udah 30% mah kayaknya kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya. Peningkatan luar biasa, tetapi please jangan paksakan beli di sini ya, jangan buy di sini. Kalau kalian buy di sini, kalian beli di resisten ya. Coba tahan monkey brain-nya ya. Nah, sekarang ya tentunya di waktu bersamaan banyak orang yang berpikirnya ya kebalikannya, antara dia FOMO beli di atas atau dia pengen nge-short di atas ya. Jujurnya lebih make sense nge-short di atas tentunya ya. Tapi harus hati-hati juga, jangan asal nge-short ya. Nge-shortnya harus pakai trading plan. Nah, trading plan-nya seperti apa? Ya kalau gua pribadi, kalau lu ingin nge-short Matic, pertimbangkan dengan shortnya itu di sekitar $1. Kalau dia sampai kena $1, ya mungkin lu bisa pertimbangkan nge-short. TP-nya di mana? TP-nya lo bisa pertimbangkan di 68 sen di sini. Ya, ini adalah summer low bagi Matic. Atau arguably nanti kalau misalnya sudah beberapa hari dan dia sideways, bisa juga di MA20. Ya. Nah, untuk spot seperti apa? Untuk spot kita harus lebih bersabar. Ya. Untuk sekarang, ya support terdekat masih di 68 sen. Jadi ya tetap harus bersabar, tunggu di situ. Ya. Nah, mungkin beberapa hari ke depan kita bisa tunggu sampai MA20 menjemput. Itu bisa berubah juga menjadi buy limit kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan lagi-lagi ya, ini yang perlu dilakukan oleh berbagai macam kripto yang lain ya. Secepat mungkin menembus berbagai macam resisten supaya tanggal 28 dia lebih aman ya. Cryptocurrency yang menemukan banyak support saat masa-masa ini ya akan lebih aman sampai nanti tanggal 28. Karena lagi-lagi ya nggak pasti, tapi lagi-lagi tanggal 28 ada resiko cryptocurrency market bisa dibanting ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Cardano. Kita bisa lihat ternyata Cardano berhasil, ya, dia berhasil menembus MA20 dengan momentum yang luar biasa besar. Ya, kapan terakhir kali kita ngelihat daily volume Cardano sebesar ini? Ya, terakhir sebesar ini mungkin di sini, ya, tanggal 14 Juni, sudah berapa bulan ke belakang, ya. Nah, jadi ya ini tentunya bagus, dan lagi-lagi ya dia berhenti di tempat-tempat yang sebenarnya kalau lo ngerti TA langsung kebayang. Oh iya ya. Yang pertama weeknya ke reject oleh 50, dan daily-nya dia close deket-deket di Bollinger Band. Jadi ya kalau lo ingin trading tapi nggak mau belajar TA, sulit. Ya, jadi gue sarankan kalau lo benar-benar ingin trading ya, ingin investing walaupun jangka panjang, lo lebih baik ngertilah dasar-dasarnya TA ya. Jadi untuk sekarang ya, kalau lu mau nge-short, boleh nggak di MA50? Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja, tapi dengan SL yang kalian harus siapkan ya, karena kita bisa lihat seperti ETH dan lain-lain kemana menemukan momentum cukup besar juga ya. Jadi buat kalian yang sekali lagi buat kalian yang mau nge-short, bisa saja pertimbangkan di MA50 dengan SL ya, apabila ya balik lagi, kalau SL sih sebenarnya lebih ke lu, tapi kalau gue pribadi akan stop loss atau cut loss lah ya, apabila dia berhasil daily close lagi pada hari ini atau besok di atas dari MA50 ya. Jadi itu si cut loss-nya. TP-nya di mana? TP-nya di MA20 di 45 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya, dan lagi-lagi harapan kita adalah Cardano bisa sebanyak mungkin tembus dulu resisten supaya ada buffer nanti untuk tanggal 28 Juli. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana, dan kita bisa lihat Solana juga nggak mau kalah ya. Kemarin peningkatannya kurang lebih sekitar berapa nih?
ya belasan persen lah, sekitar 12% sampai 13%-an, which is good, ya. Nah, kalau kita bisa lihat, ya kemarin dia daily close di atas dari Bollinger Band, maka dari itu dia sudah overbought, ya. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi ya jangan lu beli spot di sini atau jangan lu ngelong di sini, ya karena ya nggak bagus lu ngelong di sini. Ngapain ngelong atau nge-buy di resisten? Ya, jadi buat kalian yang pengen beli akumulasi spot atau mau ngelong, ya jangan di posisi ini, ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini dia juga sedikit ya mulai reject oleh daerah $45 lebih 25 sen. Ini adalah struktur yang terbentuk di sini ya. Oh, ini sedikit kegeser sama gua ya, turun sedikit berarti. Yes, di sini sekitar $44 lebih 42 sen ya. Nah, jadi buat kalian yang mau nge-short nih ya, boleh aja pertimbangkan untuk nge-short apabila sudah terjadi konfirmasi di daerah sini. Ya, kalau terjadi konfirmasi dia drop, ya, bisa pertimbangkan nge-short di sini dan TP-nya bisa di MA50 atau 20 yang sekarang ada kurang lebih di $36 lebih 70 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, ya. Buat kalian yang mau spot, tinggal dibalik, ya. TP buat shortnya bisa dipertimbangkan untuk buy secara spot. Ya, lagi-lagi akumulasi, jangan berpikir untuk all in. Ya, biasanya yang all in itu akan buntung ujung-ujungnya. Ya, karena kalau all in tuh biasanya ujung-ujungnya jadi over leverage masuknya. Ya, seringkali orang-orang all in ini nggak tahu kenapa all innya pakai duit panas. Ya, jadi hindari dua hal tersebut. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot dan kita bisa lihat Polkadot berhasil menemukan support di MA20 ya. Pada tanggal 17 Juli kemarin dia bisa berhasil bertahan dan kemarin dia berhasil rally di situ ya. That's good ya. Nah, tetapi kita bisa lihat dengan jelas dia mulai reject oleh MA50 secara real time di sini. Ya, jadi tentunya buat kalian ya yang pengen nge-short ini adalah salah satu tempat yang cukup baik. Tetapi gue ingatkan dengan konfirmasi ya, harus lebih bersabar. Kalau nggak ada konfirmasinya, taunya lanjut lagi ke atas ya jangan di short ya. Jadi untuk sekarang ya wait and see dulu buat yang nge-short. Kita lihat apakah besok terjadi konfirmasi ke buat hammer atau tidak. Inverted hammer atau tidak ya. Dan selanjutnya untuk spot, sayangnya untuk Polkadot masih jauh dari summer low ya. Jadi buat yang spot bersabar dulu aja, nggak usah tambah posisi. Buat yang short lagi-lagi tunggu konfirmasi sampai dia benar-benar reject oleh MA50 dan membuat inverted hammer ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan tinggal kita lihat buat kalian yang ya nanti kalau sampai dapat posisi short ya, tinggal kalian TP-nya antara di MA20 atau di daerah $6 lebih 68 sen. Jujurnya nggak terlalu beda jauh, jadi ya tergantung lu aja mau yang mana. Ya, tapi otomatis resikonya lebih besar di yang $6 lebih 68 sen karena ada MA20 di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan lagi-lagi ya, yang menjadi hal yang super penting adalah seberapa banyak resisten yang bisa ditembus oleh kripto aset favorit kita. Ya, semakin banyak ini tembus, semakin banyak buffer yang mereka miliki. Ya, kesannya sebanyak mungkin ban serep gitu. Karena tanggal 28 ada kemungkinan kita akan off-road. Ya, kalau kita off-road dan nggak bawa ban serep, ya tentunya bisa jadi bahaya. Ya, jadi itu mungkin analogi yang paling pas untuk cryptocurrency market sekarang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.